Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi bersama Ustazah Putri pada pembelajaran IPA kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang tekanan. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang tekanan zat padat. Nah, untuk materi hari ini, yuk kita sama-sama simak penjelasan yang berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Sebelum memasuki materi, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator dari materi kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan tentang tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Oke. Sebelumnya silahkan kalian simak gambar berikut. Ini ada gambar dua orang penyelam ya. Nah, menurut kamu, aspek apa sih yang tersulit dari berenang ketika latihan mengambang, atau ketika sedang meluncur, atau pada bagian menyelam itu sendiri? Oke. Aspek yang paling sulit dari kegiatan menyelam yaitu ketika menyelamnya itu sendiri ya. Kenapa? Karena ketika kita menyelam, badan kita itu seolah-olah terangkat ke atas karena adanya gaya apung dari zat cair itu. Sehingga ketika kita ingin mencapai dasar dari lautan, maka kita memerlukan usaha yang lebih. Nah, semakin kita dalam menyelam, pasti telinga kita akan semakin sakit karena tekanan air di bawah itu. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya? Nah, jawabannya yaitu berkaitan dengan materi kita hari ini tentang tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Jadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, secara matematis, tekanan hidrostatis itu dapat dituliskan dengan persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair, satuannya meter. Nah, setelah tadi tahu tentang pengertian tekanan hidrostatis dan persamaan pada tekanan hidrostatis, kita memasuki ke contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar ikan berada di dalam sebuah akuarium atau di dalam sebuah kolam yang kedalaman kolam itu 200 cm dari permukaan air sampai ke dasar kolam. Sedangkan ikan itu berada di dalam air yang jaraknya 30 cm dari dasar kolam. Lalu di sini ada soalnya, jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 atau per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut. Nah, untuk memudahkan, seperti yang biasa Ustazah sampaikan, kita harus menuliskan dulu diketahui yang ada di soal itu. Yang pertama diketahui massa jenis. Massa jenis tadi disimbolkan dengan Rho. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasi, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu kita diketahui kedalaman.
Kedalaman itu diukur dari permukaan air sampai ke ikan tadi. Kedalaman permukaan air sampai ke dasar itu 200 cm, lalu dari ikan sampai ke dasar itu 30 cm, hingga kedalaman ikan itu 170 cm. 170 cm harus kita ubah ke meter. Jadinya 1,7 meter. Yang ditanyakan berapa pH atau tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Kita tuliskan persamaannya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Kita masukkan tadi angka-angka yang sudah dituliskan di bagian diketahui. Rho-nya itu 1000 dikali G-nya 10 dan kedalaman itu 1,7 meter. Sehingga didapatkan tekanan hidrostatisnya nilainya adalah 17.000 Newton per meter kuadrat atau 17.000 Pascal. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan itu sebesar 17.000 Newton per meter kuadrat atau 17.000 Pascal. Nah, bagaimana? Mudah saja kan mengerjakan soal tentang tekanan hidrostatis tadi? Nah, sekarang kita masuk ke penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari atau konsep tekanan hidrostatis yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gambar yang pertama, lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Kenapa ya? Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa semakin dalam suatu permukaan zat cair, atau semakin dalam kedalaman zat cair, maka tekanannya itu akan semakin besar. Sehingga, lubang tadi pada bak mandi diletakkan paling bawah, karena di bagian sinilah tekanannya semakin besar. Lalu gambar yang berikutnya, yang kedua. Ini adalah gambar bendungan. Kenapa ya bendungan itu dibuat di bagian bawahnya lebih tebal? Ya, karena semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya semakin besar. Kalau misalnya bendungan dibuat lurus saja dari atas sampai ke bawah sini, maka bendungan akan mudah jebol. Sehingga untuk menahan tekanan di bagian bawah, bagian dasar bendungan harus dibuat lebih tebal dibandingkan di bagian atas. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, berhubungan dengan penyelam tadi, biasanya penyelam itu dilengkapi dengan alat-alat pengaman khusus, khususnya pengaman di bagian telinga. Tujuannya untuk apa? Agar menghindari tekanan yang semakin besar yang dapat merusak gendang telinga. Karena tadi sudah dijelaskan kembali ya, bahwa semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi ketika semakin dalam penyelam itu ke dasar lautan, maka tekanan yang dialaminya semakin besar juga, sehingga harus diamankan organ-organ tubuhnya, terkhusus tadi seperti telinga dengan alat pengaman. Dan yang terakhir, ini ada pemasangan infus ya. Nah, biasanya kan dilakukan pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus agar mengalir tekanan darah. Agar infusnya dapat mengalir, maka tekanan darah harus lebih rendah daripada tekanan infus. Makanya infus itu biasanya digantung dan tangan kita ada di bawahnya agar zat cair tadi mengalir dari atas ke bawah. Ya, itulah tadi penjelasan tentang tekanan hidrostatis, mulai dari pengertian, persamaan, contoh soal, hingga penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, tekanan hidrostatis tadi, semakin dalam suatu zat cair, maka besar tekanannya juga akan semakin besar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.